Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, tolong saksikan video YouTube ini hingga selesai karena dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait surat niaga. Nah, kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait surat niaga. Nah, dan yang beranggotakan, boleh di next. Kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Ainun Syahrani, dengan NIM 17096240095. Saya Zelpianti dengan NIM 1709624019. Dan saya Fani Wijayanti dengan NIM 17096240064. Boleh next. Nah, baik. Kelompok 3 akan memaparkan materi tentang surat niaga. Yang akan kita bahas yaitu terkait pengertian surat niaga, fungsi surat niaga, istilah dalam surat niaga, serta jenis-jenis surat niaga. Boleh next. Nah, sebelum itu, pasti teman-teman semua sudah tahu kan apa itu surat. Nah, lalu pasti teman-teman pernah kan menulis surat serta menerima surat. Nanti jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Boleh next. Sebelum memasuki pengertian surat niaga, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu surat. Surat adalah salah satu jenis komunikasi tulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, atau kabar secara tertulis. Boleh next. Nah, kita masuki pengertian dari surat niaga sendiri. Pengertian surat niaga menurut Juhari 2009 yaitu surat niaga merupakan surat yang di dalamnya berisi kegiatan niaga atau bisnis. Surat niaga adalah salah satu surat yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Para pebisnis dapat menulis surat berikut untuk memenuhi keperluan usaha mereka. Terdapat berbagai jenis surat niaga yang penulisannya memiliki rencana berbeda-beda. Pembuatan surat niaga ini biasanya dilakukan oleh pemilik usaha, baik itu perorangan maupun perseroan. Surat dikategorikan ada 3, yaitu pribadi, kedinasan, dan niaga. Boleh next. Oke, selanjutnya materi surat niaga akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi surat niaga. Yang pertama itu ada alat komunikasi resmi tertulis dalam kegiatan bisnis. Yang kedua itu ada sarana untuk melakukan transaksi, misalnya melalui surat perkenalan atau promosi, surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat pengantar barang, surat pengaduan, dan surat tuntutan dan penyelesaian, hingga surat gugat. Yang ketiga itu ada bukti tertulis yang sah, yang dapat digunakan sebagai rujukan atau penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dalam transaksi bisnis. Yang keempat itu ada latihan keterampilan komunikasi bagi siswa agar mampu berkomunikasi secara baik melalui tulisan sebagai bekal dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada istilah dalam surat niaga. Boleh di next? Beberapa istilah umum dalam surat niaga itu ada banyak ya teman-teman. Antara lain tuh yang pertama ada buyer, yaitu si pihak pembeli. Yang kedua ada seller, yaitu pihak penjual. Yang ketiga ada quotation, yaitu penawaran harga. Yang keempat ada order, yaitu pesanan barang atau jasa. Berikutnya ada invoice, yaitu tagihan pembayaran. Berikutnya ada delivery order atau surat perintah pengiriman. Selanjutnya ini ada cash on delivery atau yang biasa kita kenal dengan istilah COD, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima. Selanjutnya ada free on board atau FOB, yaitu istilah pengiriman internasional di mana penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat di kapal. Yang berikutnya ada cost, insurance, and freight, yaitu penjual menanggung ongkos barang sampai ke kapal, termasuk asuransi dan pengangkutan. Dan yang terakhir ada down payment, yaitu uang muka. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis surat niaga.
Yang pertama, ada surat penawaran, yaitu surat yang dikirim ke penjual ke calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa. Biasanya ada katalog, harga, dan syarat jual. Yang kedua, di sini ada surat permintaan atau pemesanan atau order letter. Dikirim pembeli ke penjual untuk memesan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, ada surat konfirmasi, yaitu surat yang biasanya dari penjual untuk membenarkan bahwa pesanan sudah diterima dan akan diproses. Selanjutnya ada surat pengiriman, yaitu surat bukti bahwa barang sudah dikirim sesuai pesanan. Biasanya itu sering dilampirkan dengan nota dan faktur. Berikutnya ada surat penagihan, yaitu surat yang dikirim ke penjual dan ke pembeli untuk meminta pembayaran barang atau jasa yang sudah diterima. Selanjutnya ada surat pembayaran, yaitu surat bukti dari pembeli kalau ia sudah melunasi pembayaran. Dan yang terakhir ada surat perjanjian atau kontrak yang berisikan kesepakatan resmi antara dua pihak, misalnya antara kerjasama distribusi, franchise, atau proyek. Selanjutnya ada surat pengaduan atau komplain, yaitu surat yang dikirim pembeli kalau barang rusak, misalnya atau jumlah tidak sesuai atau kualitas tidak sesuai dengan perjanjian. Berikutnya ada surat balasan pengaduan, yaitu surat jawaban dari penjual sebagai tanggapan atas komplain pembeli. Biasanya itu berisi permintaan maaf, solusi, atau kompensasi. Dan yang terakhir ada surat pemberitahuan atau announcement letter, yaitu surat yang dipakai untuk menginformasikan hal tertentu, misalnya perubahan harga, perubahan alamat kantor, atau promosi baru. Oke, baik. Itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Nah, berikut ini ada studi kasus yang dimana teman-teman semua harus menjawab studi kasus ini dan berikan jawabannya di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, di sini akan saya bacakan studi kasusnya, yaitu PT Sinar Maju adalah perusahaan distributor alat tulis kantor atau ATK. Pada tanggal 5 September 2025, PT Sinar Maju mengirimkan surat penawaran kepada toko Cahaya Ilmu mengenai produk ATK dengan daftar harga terlampir. Setelah menerima surat tersebut, pada tanggal 8 September 2025, toko Cahaya Ilmu mengirimkan surat pesanan untuk 1.000 buku tulis dan 500 ballpoint. Barang dikirimkan pada 10 September 2025 disertai dengan invoice yang menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah barang diterima. Namun, ketika barang diterima, toko Cahaya Ilmu menemukan bahwa 50 ballpoint rusak dan tidak bisa digunakan. Toko tersebut lalu mengirimkan surat pengaduan pada 12 September 2025 sebagai tanggapan. PT Sinar Maju mengirimkan surat jawaban pengaduan pada 14 September 2025 dengan permintaan maaf dan mengganti ballpoint yang rusak. Nah, dari pemaparan studi kasus yang tadi, terdapat 4 soal yang harus teman-teman jawab ya. Soal yang pertama yaitu sebutkan jenis-jenis surat niaga yang digunakan dalam kasus di atas. Nah, yang kedua, apa fungsi surat pengaduan dalam kasus tersebut? Yang ketiga, mengapa invoice penting dalam transaksi bisnis? Dan yang keempat, bagaimana cara PT Sinar Maju menjaga kepercayaan pelanggan berdasarkan kasus tersebut? Dari keempat soal ini, teman-teman jawab lalu balas di dalam kolom komentar ya. Boleh di next. Nah, terkait pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan kepada kelompok 3, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar ya, teman-teman. Next. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Jangan lupa untuk bertanya di dalam kolom komentar serta berikan jawaban dari studi kasus yang tadi ya, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.